Baik, di TM5 ini, saya akan mempresentasikan tentang teknologi and service. Nah, perkembangan teknologi ini sendiri telah memberikan dampak besar terhadap peningkatan produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Nah, pada sektor pertanian dan manufaktur, peningkatan produktivitas itu banyak terjadi karena teknologi itu menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Sementara itu, dalam sektor jasa, teknologi itu tidak hanya menggantikan tenaga kerja manusia, tetapi juga memungkinkan pelanggan untuk melakukan self-service, sehingga dapat mengurangi jumlah karyawan. Contohnya, dapat dilihat dalam penggunaan mesin pembacaan kartu kredit pom bensin yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran sendiri, atau penggunaan internet yang memungkinkan pelanggan memesan tiket pesawat secara online tanpa harus datang ke konter. Nah, perkembangan teknologi ini mengubah interaksi antara pelanggan dan perusahaan. Di masa kini, teknologi itu mulai berperan penting dalam proses pelayanan pelanggan, yang kemudian memunculkan berbagai bentuk layanan berbasis teknologi. Selain itu, penggunaan teknologi juga memungkinkan otomatisasi dalam berbagai proses layanan. Nah, tingkat otomatisasi ini dapat berbeda-beda tergantung pada tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan. Dalam konteks layanan berbasis internet, muncul konsep scalability, yaitu kemampuan sistem untuk melayani jumlah pelanggan yang sangat besar tanpa harus menambah sumber daya secara signifikan. Hal ini menjadi dasar perkembangan e-commerce dan dunia model bisnis digital. Pada akhirnya, penggunaan teknologi dalam layanan juga menimbulkan berbagai tantangan manajerial, terutama dalam hal bagaimana organisasi mengadopsi teknologi baru secara efektif. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi in the service encounter. Kemajuan teknologi komunikasi dan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara pelanggan berinteraksi dengan penyedia layanan. Sebelumnya, sebagian besar layanan dilakukan melalui interaksi langsung antara pelanggan dan karyawan. Namun, di masa sekarang, dengan adanya teknologi seperti internet, kios digital, atau sistem pemesanan online, banyak proses pelayanan kini dilakukan tanpa berinteraksi langsung dengan staf layanan. Nah, perubahan ini sendiri menyebabkan banyak interaksi tatap muka digantikan oleh teknologi. Sebagai contoh, dalam industri penerbangan, pelanggan tidak harus lagi mengantre di loket untuk mendapatkan boarding pass. Sebaiknya, pelanggan dapat menggunakan check-in online melalui internet sebelum tiba di bandara. Nah, peran teknologi ini sendiri dalam interaksi layanan dapat dijelaskan melalui 5 metode service encounter yang ditunjukkan dalam gambar 51 ini, yaitu 1. Teknologi free service encounter pada mode. Nah, pada mode ini, layanan itu dilakukan sepenuhnya melalui interaksi langsung antara pelanggan dan penyedia layanan tanpa bantuan teknologi. Contohnya, adalah layanan potong rambut, konsultasi hukum, atau layanan kesehatan tertentu yang sangat bergantung pada interaksi manusia. Yang kedua, teknologi as a service encounter. Nah, dalam mode ini, teknologi itu digunakan oleh penyedia layanan untuk membantu proses pelayanan, tetapi pelanggan tidak secara langsung menggunakan teknologi tersebut. Contohnya adalah dokter yang menggunakan peralatan medis saat memeriksa pasien, atau petugas maskapai yang menggunakan sistem komputer untuk memproses check-in. Dan yang ketiga, teknologi facilitated service encounter. Nah, pada mode ini, baik pelanggan maupun penyedia layanan memiliki akses terhadap teknologi yang sama untuk mendukung proses pelayanan. Misalnya, dalam konsultasi keuangan, baik klien maupun konsultan dapat menggunakan perangkat komputer untuk melihat simulasi investasi atau perencanaan keuangan. Yang keempat, ada teknologi mediated service encounter. Pada mode ini, pelanggan dan penyedia layanan tidak berada di lokasi yang sama dan interaksi dilakukan melalui teknologi komunikasi. Contohnya adalah layanan call center, pemesanan restoran melalui telepon, atau layanan teknis jarak jauh. Yang kelima, teknologi generated service encounter atau self-service. Nah, pada mode ini, teknologi itu sepenuhnya menggantikan peran penyedia layanan sehingga pelanggan dapat melakukan layanan secara mandiri. Contohnya, ATM bank, mesin check-in otomatis di bandara, sistem reservasi online, serta sistem respons suara otomatis pada call center. Nah, 5 mode ini menunjukkan bagaimana teknologi secara bertahap mengubah pola interaksi dalam layanan, mulai dari layanan sepenuhnya berbasis manusia, hingga layanan sepenuhnya berbasis teknologi. Ke the emerge of self-service. Perkembangan teknologi telah mendorong munculnya konsep self-service, yaitu sistem layanan di mana pelanggan dapat melakukan berbagai proses layanan secara mandiri tanpa bantuan karyawan.
Nah, fenomena ini sendiri muncul karena adanya kombinasi antara kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan keinginan pelanggan untuk mendapatkan layanan yang lebih cepat, fleksibel, dan nyaman. Salah satu contoh utama yang mendorong perkembangan self-service adalah efisiensi biaya operasional. Sebagai contoh, biaya untuk melayani pertanyaan pelanggan melalui call center dengan mencapai sekitar $7. Sedangkan melalui sistem online, biayanya hanya sekitar 10 sen. Selain itu, teknologi self-service juga memberikan banyak manfaat bagi pelanggan karena memungkinkan layanan lebih personal, akurat, dan dapat diakses kapan saja. Nah, perkembangan self-service ini juga dapat dilihat dalam berbagai industri. Pada sektor perbankan, layanan teller, secara bertahap digantikan oleh mesin ATM dan layanan perbankan online. Nah, di sektor retail, kasir tradisional itu mulai digantikan oleh sistem self-checkout. Nah, dalam industri penerbangan, proses check-in yang dilakukan sebelumnya dilakukan oleh petugas itu dapat sekarang melakukan aplikasi online. Nah, namun demikian, tidak semua layanan dapat dilakukan sepenuhnya oleh self-service. Beberapa layanan yang membutuhkan keahlian tinggi atau interaksi manusia intensif, seperti layanan kesehatan atau layanan darurat, itu masih membutuhkan teknologi dan keterlibatan manusia. Meski demikian, teknologi tetap dapat digunakan untuk mendukung proses layanan, misalnya melalui perangkat pemantauan kesehatan jarak jauh. Nah, perkembangan self-service ini juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar. Pekerjaan layanan dengan keterampilan rendah cenderung berkurang dan digantikan oleh teknologi. Sementara pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi, kreativitas, dan pengetahuan profesional juga justru semakin meningkat. Oke, kita lanjut ke automation in service. Otomatisasi dalam sektor jasa umumnya pertama kali diterapkan pada bagian back office. Karena aktivitas pada bagian ini cenderung bersifat rutin dan berulang-ulang sehingga lebih mudah digantikan oleh teknologi. Dengan memanfaatkan otomatisasi, organisasi dapat mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual manusia dan meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya adalah penggunaan sistem otomatis seperti penyiram tanaman otomatis di hotel atau sistem mesin yang menggantikan aktivitas manual yang sebelumnya dilakukan oleh karyawan. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, otomatisasi dalam layanan ini tidak hanya digunakan pada aktivitas internal, tetapi juga mulai berinteraksi langsung dengan pelanggan. Salah satu contohnya adalah sistem penjawab telepon otomatis yang dapat mengarahkan pelanggan ke layanan yang mereka butuhkan melalui menu suara atau tombol telepon. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya membantu proses operasional, tetapi juga menjadi bagian dari pelayanan pelanggan. Nah, dalam sektor jasa, otomatisasi ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat kecanggihan teknologinya. Nah, klasifikasi ini menunjukkan bagaimana teknologi secara bertahap menggantikan atau membantu peran manusia dalam proses layanan. Jenis pertama adalah fixed sequence, yaitu mesin yang menjalankan serangkaian langkah yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak mudah diubah. Mesin kategori ini melakukan proses yang sama secara berulang dengan urutan tetap. Contohnya adalah sistem gerbang parkir otomatis yang bekerja berdasarkan urutan prosedur yang telah diprogram. Jenis kedua adalah variable sequence, yaitu mesin yang memiliki prinsip kerja yang mirip dengan fixed sequence. Tetapi, informasi atau programnya dapat diubah dengan lebih mudah. Contohnya, ada mesin ATM yang dapat menjalankan berbagai jenis transaksi sesuai kebutuhan pengguna. Nah, jenis berikutnya adalah playback, yaitu mesin yang dapat menjalankan kembali operasi ini sebelum dilakukan oleh manusia. Nah, mesin ini menyimpan informasi dari aktivitas yang pernah dilakukan dan kemudian mereproduksinya secara otomatis. Contoh dari teknologi ini adalah mesin penjawab telepon yang merekam dan memutar pesan secara otomatis. Selanjutnya, terdapat numerical controller, yaitu mesin yang bekerja berdasarkan instruksi yang tersimpan dalam sistem komputer dan dapat diprogram ulang dengan relatif mudah. Contoh penerapannya dapat ditemukan pada teknologi animasi atau karakter bergerak di taman hiburan yang dikendalikan oleh sistem komputer. Kategori berikutnya adalah intelligent automation, yaitu mesin yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi perubahan lingkungan melalui sensor, serta mampu mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang terdeteksi. Contoh teknologi ini adalah sistem autopilot pada pesawat komersial yang dapat membantu mengendalikan pesawat secara otomatis.
Selain itu, terdapat expert system, yaitu program komputer yang dirancang untuk meniru proses pengambilan keputusan manusia dengan menggunakan basis pengetahuan dan aturan tertentu. Sistem ini biasanya digunakan untuk mendiagnosis masalah atau memberikan rekomendasi dan solusi. Contohnya adalah sistem komputer yang membantu proses diagnosis pada elevator. Nah, tingkat otomatisasi yang paling tinggi adalah automated system, yaitu sistem yang sepenuhnya dijalankan oleh mesin dan komputer tanpa keterlibatan manusia secara langsung. Sistem ini melakukan berbagai tugas fisik maupun intelektual yang diperlukan dalam proses pelayanan. Contohnya adalah sistem transfer dana elektronik yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara otomatis. Perkembangan otomatisasi ini menunjukkan bahwa sektor jasa semakin bergantung pada teknologi yang lebih capital intensif, yaitu membentukkan investasi teknologi yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Hal ini juga merubah karakteristik pekerjaan dalam sektor jasa. Jika sebelumnya sektor jasa sering dianggap sebagai sektor yang padat karya dengan keterampilan rendah, kini pekerja layanan justru membutuhkan keterampilan yang lebih tinggi untuk mengoperasikan, memprogram, dan memelihara sistem otomatis tersebut. Selain itu, fleksibilitas karyawan juga menjadi semakin penting karena teknologi harus berkembang dan mengubah cara kerja dalam organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu menyesuaikan kemampuan dan sumber daya manusia mereka agar mampu beradaptasi dengan perkembangan dan teknologi dalam layanan. Berlanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu the Internet as a Service Enabler, atau sederhananya dapat kita katakan sebagai internet sebagai penggerak layanan. Penting bagi kita untuk mengetahui bahwa internet dan World Wide Web itu tidak sama. Internet adalah jaringan komputer global yang terhubung melalui kabel atau koneksi nirkabel. Sedangkan web adalah kumpulan dokumen yang saling terhubung melalui hyperlink yang berjalan di atas protokol internet tersebut. Bagi penyedia layanan, internet adalah kendaraan ideal untuk terhubung dengan pelanggan secara hemat biaya. Website memiliki peran yang sangat beragam tergantung kebutuhan bisnisnya. Ada perusahaan yang murni berjualan secara online seperti Amazon, namun ada juga model click and mortar seperti toko buku tradisional yang menambah jangkauan pasar lewat website. Selain untuk berjualan, website berfungsi sebagai sarana dukungan teknis bagi pelanggan. Alat untuk memproses pesanan seperti tiket pesawat, hingga menjadi media komunikasi bagi anggota suatu organisasi. Intinya, website membantu bisnis menyampaikan informasi dan mempermudah transaksi. Mari kita bandingkan layanan virtual dan fisik. Perbedaan yang paling mencolok pada interaksinya, yaitu layanan virtual bersifat screen to face dan tersedia kapan saja, sementara layanan fisik bersifat face to face dengan jam kerja standar. Keuntungan belanja online adalah kenyamanan dan hemat waktu. Meskipun kita kehilangan interaksi sosial dan pengalaman menggunakan panca indera, layanan elektronik ini tetap memiliki karakteristik jasa tradisional, yaitu tidak berwujud atau intangible dan konsumsinya terjadi bersamaan dengan pengirimannya. Dalam layanan elektronik atau e-service, prosesnya terbagi menjadi dimensi online yang interaktif dan offline yang tidak interaktif. Dimensi online melibatkan kontak terus-menerus antara pelanggan dengan sistem, sedangkan elemen offline biasanya terjadi di back office dengan sedikit kontak pelanggan. Kustomisasi atau penyesuaian layanan bisa dilakukan baik saat interaksi secara online maupun melalui proses di balik layar. Teknologi seperti video conferencing kini semakin sering digunakan untuk memberikan sentuhan personal dalam layanan digital ini. Ada 8 model bisnis e-bisnis yang umum kita temui, mulai dari content provider yang menyediakan informasi, direct to consumer yang menjual barang langsung pembeli, hingga intermediary atau perantara seperti eBay yang mempertemukan penjual dan pembeli. Ada juga model shared infrastruktur seperti sistem reservasi pesawat, serta virtual community yang memfasilitasi interaksi sosial antar orang dengan minat yang sama. Setiap model ini memiliki sumber pendapatan yang berbeda, baik dari biaya transaksi, biaya layanan, maupun juga iklan. Terakhir, kita bicara soal skalabilitas, yaitu kemampuan perusahaan meningkatkan keuntungan seiring bertambahnya volume penjualan. Skalabilitas tinggi bisa dicapai jika perusahaan fokus pada transfer data, membiarkan pelanggan melayani diri sendiri atau self-service, atau membiarkan antar pelanggan saling melayani. Namun, efisiensi saja tidak cukup. Perusahaan harus tetap melakukan diferensiasi, misalnya melalui efek jaringan atau layanan pelanggan yang empati agar tercipta loyalitas. Pada akhirnya, kepuasan pelanggan tetap menjadi kunci utama kesuksesan layanan digital.
Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas materi yang berjudul Technological Innovation in Service. Jadi, inovasi teknologi dalam layanan ini merupakan perubahan penting yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Namun, inovasi ini juga dapat mengubah cara kerja yang sudah ada sebelumnya, sehingga perlu perencanaan yang matang. Penerapan teknologi baru dalam layanan ini harus disertai dengan yang pertama, pelatihan karyawan, agar karyawan mampu menggunakan teknologi baru. Yang kedua, penyesuaian desain sistem teknologi agar mudah digunakan oleh karyawan. Dan yang ketiga, ada keterlibatan pelanggan. Karena dalam layanan, pelanggan ini sering menjadi bagian dari proses pelayanan. Nah, teknologi itu jadi tidak hanya mempengaruhi pekerjaan di belakang layar atau back office, tetapi juga dapat mengubah cara pelanggan berinteraksi dengan layanan. Penerapan teknologi baru dalam layanan ini memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, dalam industri jasa, pelanggan ini kan ikut terlibat langsung ya dalam proses pelayanannya, sehingga keberhasilan teknologi sangat bergantung pada penerimaan pelanggan. Tantangan yang kedua ini ada di karyawan yang juga harus beradaptasi dengan teknologi baru, yang dimana mereka ini sering membutuhkan pelatihan ulang agar dapat menjalankan sistem baru dengan efektif. Tantangan yang ketiga, inovasi pada back office yang sering tidak terlihat oleh pelanggan tetapi tetap penting untuk meningkatkan efisiensi. Contohnya adalah penggunaan teknologi pengenalan karakter magnetik pada cek di perbankan yang mempercepat proses clearing. Materi selanjutnya, readiness to embrace new technology. Jadi kesiapan menerima teknologi baru mengacu pada kemauan dan kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi baru dalam kehidupan atau pekerjaan. Nah, bagi manajer ini penting untuk menilai apakah kesiapan pelanggan dalam menggunakan teknologi layanan yang baru dan kesiapan karyawan, terutama karyawan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Selanjutnya di sini ada the case of radio frequency identification atau RFID. Jadi RFID ini adalah teknologi identifikasi otomatis yang menggunakan gelombang radio untuk membaca informasi dari sebuah tag atau chip. Nah, jadi tag RFID ini berisi microchip dan antena, yang dimana teknologi ini memungkinkan identifikasi objek tanpa harus melihat langsung. Beberapa contoh penggunaan RFID antara lain ini untuk paspor elektronik, sistem pembayaran transportasi, identifikasi pelanggan VIP di tempat liburan, dan bisa untuk identifikasi pasien di rumah sakit. Selanjutnya, best in practice is just a click away. Jadi benchmarking layanan kini semakin mudah dilakukan melalui teknologi informasi. Organisasi itu dapat berbagi data dan membandingkan kinerja untuk meningkatkan kualitas layanan. Contohnya tadi adalah organisasi kesehatan yang bergabung dalam jaringan benchmarking untuk meningkatkan kinerja layanannya medis. Baiklah, selanjutnya adalah summary dari chapter 5. Nah, inti dari bab ini adalah bagaimana teknologi tidak lagi sekedar menjadi alat pendukung, melainkan penentu utama dalam desain dan penyampaian layanan. Bab ini juga menyoroti evolusi layanan mandiri, yaitu self-service. Nah, kita melihat dari pergeseran yang dulunya layanan itu sangat bergantung pada interaksi manusia atau biasa disebut juga human contact, itu kemudian berkembang menjadi layanan yang dibantu oleh mesin atau disebut juga missionary atau missionary assisted, sehingga sekarang menjadi layanan elektronik murni yang biasa juga sekarang dikenal sebagai electronic service, di mana pelanggan itu berinteraksi langsung dengan sistem tanpa adanya campur tangan dengan manusia lagi. Nah, selain itu juga internet itu bertindak sebagai katalisator atau service enabler yang melahirkan berbagai model bisnis e-commerce yang baru. Nah, kesimpulan terpentingnya adalah adopsi teknologi itu sangat bergantung pada kesiapan pelanggan yang disebut customer readiness dan kemampuan sistem untuk menangani pertumbuhan atau yang disebut juga skalabilitas. Selanjutnya mari kita bahas key terms and definition atau istilah-istilah kunci yang menjadi pondasi dalam bab ini. Yang pertama ada e-commerce. Ini adalah pemanfaatan jaringan internet untuk melakukan pertukaran komersial dalam jasa.
E-commerce memungkinkan perusahaan untuk menembus batas waktu dan geografis. Jadi dengan adanya e-commerce ini, itu membantu juga perusahaan maupun pengusaha kecil yang sedang merintis bisnis mereka untuk lebih mudah dalam skala internet yang sangat luas. Nah, yang kedua ada scalability atau skalabilitas. Jadi ini adalah konsep yang sangat vital atau vital. Skalabilitas adalah kemampuan sistem teknologi atau model bisnis untuk menangani volume transaksi dan pelanggan yang terus bertambah dengan biaya tambahan atau biaya marginal yang sangat minimum. Yang ketiga ada self-service atau layanan mandiri. Jadi pendekatan di mana pelanggan mengambil peran sebagai co-producer atau pihak yang ikut memproduksi jasa. Contohnya adalah saat kita melakukan check-in tiket pesawat secara mandiri melalui layar di bandara. Ada di bandara, ada di stasiun kereta api, dan lain-lain. Yang keempat dan terakhir ada e-business models. Jadi artinya adalah berbagai kerangka bisnis di era digital seperti business to consumer atau B2C hingga model pelanggan seperti yang diterapkan oleh situs-situs e-commerce besar. Beranjak ke topics for discussion, di sini Fitzsimmons mengajak kita untuk memikirkan isu-isu manajerial strategis, yaitu yang pertama ada dampak teknologi pada service encounter, yaitu bagaimana teknologi itu mengubah interaksi segitiga antara penyedia jasa, karyawan, dan pelanggan. Nah, teknologi itu bisa mengisolasi karyawan dari pelanggan, tetapi di sisi lain juga memberikan kontrol dan efisiensi yang lebih besar bagi pelanggan. Nah, kedua ada tantangan adopsi teknologi. Nah, nggak semua teknologi yang canggih itu langsung bisa diterima gitu aja. Manajer harus siap menghadapi resistensi pelanggan yang gagap teknologi atau gaptek, serta kecemasan karyawan yang takut peran mereka itu digantikan dengan mesin otomasi atau yang tadi saya bilang self-machinery. Nah, yang ketiga dan terakhir ada keseimbangan layanan. Nah, diskusi mengenai kapankah kita harus sepenuhnya menggunakan teknologi elektronik dan kapankah kita akan harus tetap mempertahankan sumber daya manusia atau sentuhan manusia agar layanan tidak terasa dingin atau cuma hampa, tidak ada perasaan dan ikatan emosional antara pelanggan dan penjual gitu. Jadi ada juga kehilangan nilai empatinya. Selanjutnya, saya akan melakukan penjelasan mengenai kasus pada chapter ini, yaitu Amazon. Amazon membuka pintu virtualnya pada Juli 1995, dan sejak itu dikenal sebagai pelopor retail internet dunia. Pendirinya, yaitu Jeff Bezos, memiliki buku sebagai produk awal karena buku adalah produk dunia maya yang ideal. Pelanggan tidak memerlukan banyak interaksi fisik untuk membelinya. Filosofi utama Amazon adalah mendahulukan kebutuhan pelanggan jangka panjang di atas keuntungan jangka pendek, dengan memperlakukan pelanggan sebagai rekan atau co-producer dalam proses layanan mereka. Kunci kesuksesan Amazon terletak pada kemampuannya memberikan layanan yang dipersonalisasi melalui teknologi collaborative filtering. Teknologi ini menganalisis riwayat pembelian untuk memberikan rekomendasi yang sangat akurat, seolah pelanggan sedang dilayani oleh ahli buku di toko fisik, namun dengan efisiensi digital yang jauh lebih tinggi. Selain itu, fitur One Click mempermudah proses transaksi dengan menyimpan data pembayaran secara aman, sehingga pelanggan tidak perlu merepot mengisi data berulang kali saat belanja kembali. Amazon bukan sekedar toko, melainkan komunitas virtual yang melibatkan pelanggan secara aktif melalui ulasan buku dan papan diskusi. Dengan mengizinkan pengunjung memberikan ulasan, Amazon berhasil membangun basis data informasi yang luas, yang sekaligus menjadi hambatan besar bagi pesaing baru untuk masuk. Strategi ini terbukti sangat efektif dalam membangun loyalitas, di mana sekitar 64% bisnis Amazon berasal dari pelanggan tetap. Melihat ke depan, Amazon memiliki rencana agresif untuk menjadi Walmart-nya internet, dengan menyimpan
dengan memperluas kategori produk ke musik, mainan, hingga layanan lelang. Meskipun sempat menghadapi tantangan terkait transparansi promosi berbayar, dominasi Amazon di pasar retail online tetap tidak tergoyahkan. Kita akan menjawab pertanyaan case nomor 1, yaitu how would you contrast Amazon business design with that of Barnes & Noble before Barnes & Noble went online? From a customer perspective, what are the advantage and disadvantage of its design? Nah, perbedaan utama antara desain Amazon dan Barnes & Noble sebelum Barnes & Noble masuk ke dunia online terletak pada cara kedua perusahaan menjalankan model bisnis dan berinteraksi dengan pelanggan. Amazon sejak awal dirancang sebagai perusahaan yang sebetulnya berbasis internet, sehingga seluruh proses layanan, mulai dari pencarian produk hingga transaksi pembelian, dilakukan secara online. Sementara itu, Barnes & Noble pada awalnya beroperasi sebagai toko buku fisik yang mengandalkan interaksi langsung antara pelanggan dan staf toko. Dalam model bisnis, Amazon teknologi menjadi komponen utama dalam menciptakan pengalaman layanan bagi pelanggan. Pelanggan dapat dengan mudah mencari buku melalui sistem pencarian, membaca ulasan dari pengguna lain, serta menerima rekomendasi buku yang dipersonalisasi berdasarkan lewat pembelian mereka. Amazon juga menyediakan berbagai fitur lain seperti wishlist, halaman rekomendasi pribadi, dan sistem pembelian yang praktis, sehingga pelanggan dapat melakukan transaksi dengan cepat tanpa harus mengunjungi toko fisik. Sebaliknya, Barnes & Noble masuk ke dunia online yang lebih menekankan pengalaman berbelanja secara langsung di toko. Pelanggan dapat datang langsung ke toko, melihat dan memegang buku secara langsung, serta meminta rekomendasi dari staf toko. Interaksi layanan dalam model ini lebih bergantung pada kontak manusia dibandingkan penggunaan teknologi. Jika dilihat dari perspektif pelanggan, masing-masing desain bisnis memiliki kelebihan dan kekurangan. Amazon menawarkan kemudahan akses, variasi produk yang sangat luas, serta pengalaman berbelanja yang lebih cepat dan praktis karena dapat dilakukan dari mana saja. Selain itu, sistem rekomendasi berbasis data membuat pelanggan lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan minat mereka. Namun, layanan online juga memiliki keterbatasan. Pelanggan tidak dapat melihat langsung atau memeriksa langsung produk mereka yang beli. Nah, mereka harus proses pengiriman untuk memeriksa barang yang sudah mereka beli. Nah, di sisi lain, model toko fisik seperti Barnes & Noble memberikan pengalaman berbelanja yang lebih personal. Pelanggan dapat melihat buku secara fisik, membaca sebagian isi sebelum membeli, serta berinteraksi dengan staf toko. Akan tetapi, pilihan produk yang tersedia di toko biasanya lebih terbatas dibandingkan toko online, dan pelanggan harus datang ke toko untuk melakukan pembelian. Selanjutnya, pertanyaan kasus nomor 2. Pertanyaannya, akankah Amazon terus sukses melawan pesaing click and mortar seperti Barnes & Noble? Nah, jadi Amazon kemungkinan besar akan tetap sukses menghadapi pesaing click and mortar seperti Barnes & Noble karena sejak awal Amazon ini dirancang sebagai perusahaan yang berfokus pada bisnis online dan pemanfaatan teknologi. Amazon ini menggunakan berbagai inovasi seperti rekomendasi produk yang dipersonalisasi, fitur one-click ordering, dan sistem pencarian yang canggih, sehingga membuat proses belanja menjadi lebih cepat, mudah, dan nyaman bagi pelanggannya. Selain itu, Amazon memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang juga memiliki toko fisik. Amazon ini juga membangun komunitas pelanggan melalui ulasan dan rekomendasi yang dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan-pelanggan lainnya. Namun pesaing seperti Barnes & Noble tetap memiliki keunggulan karena memiliki toko fisik yang memungkinkan pelanggan melihat produknya itu secara langsung. Meskipun begitu, selama Amazon terus berinovasi dan menjaga fokus pada kepuasan pelanggan, perusahaan Amazon ini berpotensi tetap unggul dalam persaingan retail online. Pada chapter 5 terdapat section interactive exercise. Nah, bagian ini bisa saya sambungkan dan aplikasikan ke case pertanyaan nomor 3, yaitu is Amazon.com a model for the future of retailing, yang bisa diartikan apakah Amazon merupakan model masa depan untuk bisnis retail. Jadi sesuai dengan riset saya, jawabannya itu tentu saja. Amazon.com yang didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1995 itu sering disebut sebagai golden child dari internet. Nah, Amazon ini itu sangat sukses menjadi model retail
masa depan melalui 3 inovasi utama. Yang pertama, desain sistem yang customer centric. Jeff Bezos itu merancang website mereka agar ramah bagi konsumen yang tidak terlalu melek teknologi atau computer literacy. Bukti nyatanya adalah penggunaan fungsi pencarian dari DWIM atau Do What I Mean. Jika pelanggan salah mengetik judul barang atau barang yang mereka ingin search itu, sistem Amazon cukup cerdas untuk menyadari kesalahan ejaan sedikit yang tersebut dan menampilkan produk yang tepat. Jadi kayak istilahnya kalau misalnya kita nge-search itu biasanya kan ada kayak yang muncul pop up, did you mean ini, atau misalnya kita nge-search orange tapi kayak salah tulis, biasanya did you mean orange gitu. Nah, ini tuh menempatkan kepuasan pelanggan di atas segalanya. Jadi kayak typo-typo itu bisa solusiin sama Jeff Bezos. Nah, yang kedua ada pelanggan sebagai co-producer dalam komunitas virtual. Nah, Amazon tidak sekedar menjual barang, tapi membangun komunitas virtual. Pelanggan itu dilibatkan secara aktif untuk menulis ulasan produk, merekomendasikan buku, dan menilai juga produk-produk yang telah mereka beli. Jadi mereka itu membiarkan pelanggan berinteraksi dengan sistem dengan melihat review-reviewnya, terus melihat diskusi-diskusinya tentang produk yang ingin mereka cari, yang dimana itu menciptakan brand loyalty atau loyalitas merek yang sangat kuat. Nah, yang ketiga ada fokus pada keuntungan jangka panjang dan skalabilitas. Jadi pada awal berdirinya Amazon itu nggak langsung mencetak keuntungan profit, karena uang yang difokuskan itu untuk investasi teknologi dan infrastruktur database di Amazon.com-nya itu. Namun skalabilitas sistem inilah yang membuat mereka pada akhirnya bisa menjual apa saja, jadi all categories dari home furnitures, terus hobbies, terus tentang work stuff dan lain-lain. Nah, ini tuh sudah terjual di 160 negara tanpa batas fisik gitu. Jadi worldwide shipping tanpa batasan jauh enggaknya dari negara ini dan negara selanjutnya. Jadi pada kesimpulannya, perpaduan antara teknologi yang intuitif, skalabilitas, dan pembangunan hubungan jangka panjang dengan pelanggan itu menjadikan Amazon sebagai kiblat atau cetak biru bagi seluruh industri retail di masa depan.